Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita untuk melihat kegiatan saya untuk berkaitan dengan guru penggerak, yaitu berkaitan dengan modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Jadi di sini ada beberapa konsep inti yang berkaitan dengan budaya positif. Jadi ini ada 8 hal yang harus dikuasai oleh guru ya dalam untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkungan sekolah kita, khususnya terhadap siswa-siswa kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, ini mungkin kita lihat bahwa bagaimana melihat kondisi siswa kita merubah dari hal-hal yang tadinya tidak bagus atau kurang bagus, bagaimana menjadi yang lebih bagus, terutama di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif sini ya, ini sangat bagus kalau misalnya kita terapkan, misalnya mengatasi permasalahan pada siswa itu dengan tidak melakukan kekerasan ya, atau mungkin tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan pada siswa itu tidak, atau maksud saya terganggu ya pada fisik pada siswa. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Ini akan nanti jelaskan satu persatu sebentar. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini juga perlu kita ketahui ya, bahwa manusia itu ada istilahnya memiliki kebutuhan ya. Ada keinginan ingin merdeka ya, ingin disayang, ingin disanjung ya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini beberapa bagian juga motivasi sebagai indikator kita untuk menilai seorang siswa. Kemudian posisi kontrol guru ya. Salah satu itu banyak, ada 5 posisi kontrol guru. Salah satunya adalah manajer ya. Manajer yang masuk di sini adalah bagaimana cara mengatur siswa ya dalam lingkungan sekolah agar posisi kontrol ini bisa kita terapkan, terutama berkaitan dengan posisi manajer. Ada juga posisi teman ya. Jadi posisi teman ini menganggap bahwa siswa itu adalah sebagai teman kita. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kemudian ada juga posisi posisi memantau ya. Posisi kita sebagai pemantau, artinya melihat kondisi perkembangan siswa ya. Dan masih banyak lagi, ada 5 tadi posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dilakukan oleh setiap guru sebenarnya. Pelaksanaannya keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu berkaitan dengan hal yang sifatnya kalimatnya itu negatif ya. Kalau keyakinan kelas sifatnya positif. Misalnya saya kasih contoh ya, keyakinan kelas yang dimaksud sini adalah siswa tidak boleh berbohong. Nah, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas berasal keyakinan kita, yaitu contohnya siswa harus jujur. Nah, walaupun mungkin maknanya sama ya, tapi berkaitan dengan kalimatnya yang istilahnya menyenangkan sama siswa, pendengaran para siswa itu menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini ada 3 kayak ada pertama menstabilkan identitas, yaitu merubah anak dari sifat yang gagal menjadi siswa yang sukses. Artinya pada saat siswa memiliki kesalahan, tidak boleh langsung dibentak. Ya, tidak boleh langsung dibentak. Ya, kita sadarkan dulu ya. Kenapa Anda melakukan seperti itu? Kenapa sehingga terjadi seperti ini? Nah, ini yang menjadi yang kita harus lakukan, walaupun mungkin berat bagi kita, tapi itu kita harus lakukan. Kemudian yang kedua tindakan ya, kita tindaki dengan berdasarkan hal yang dilakukan tadi ya. Artinya tindakan yang dimaksud di sini kita arahkan supaya siswa itu tidak berpikiran yang selalu apa yang dilakukan itu merasa benar ya. Itu. Kemudian yang konsep-konsep ini kita akan jelaskan sebentar. Ini tadi sudah jelaskan ya. Ya, nilai-nilai kebajikan tadi ada 3 hal ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, Ibu Primaria ya, kemudian keterampilan hidup. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada siswa.
Kemudian berikutnya kebutuhan dasar manusia. Itu yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tadi saya sudah jelaskan juga. Ini kebutuhan dasar manusia. Pertama, minimal seseorang itu harus bertahan hidup, termasuk siswa-siswa kita, ya. Inginnya itu adalah ingin bertahan hidup, bisa makan, ya, memiliki tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita siswa itu butuh kasih sayang, ingin diterima di lingkungannya. Jadi mereka supaya bersemangat lagi dengan belajar. Itu kebutuhan dasar yang kedua, itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, artinya ada siswa tersebut ada harga diri. Jadi bagaimana ada keinginan untuk dianggap, ya, bahwa mereka itu sebagai orang-orang yang memiliki prestasi yang tinggi. Nah, itu penguasaan namanya, ya. Kemudian berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, ya, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, ya. Jadi ini ada sifat-sifat yang dimiliki oleh siswa. Jadi sebaiknya kita harus pahami 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kemudian berikutnya lagi motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3 hal, ya. Yang pertama, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Ini motivasi intrinsik dan ekstrisik. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, ya. Jadi ini ada 3 motivasinya. Kemudian ada istilahnya tadi hukuman, ya. Beda itu hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba, langsung kita cubit, nah itu hukuman namanya, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, tanpa sepengetahuan apa yang terjadi, seorang siswa itu tidak tahu. Kemudian bersifat satu arah, hanya guru yang memberikan motivasi, ya. Kemudian berupa hukuman fisik, mungkin dicubit, ya, atau dan sejenisnya. Kemudian konsekuensi, dia terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalnya seperti keyakinan kelas tadi sudah disampaikan tata caranya, tapi mereka tidak dilakukan, maka itu ada konsekuensi, ya. Itu yang disebut dengan yang sudah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi. Restitusi ini tadi saya sudah jelaskan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya. Yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang tadi saya sudah jelaskan, ya. 5 posisi kontrol guru. Pertama, menghukum, ya, membuat merasa bersalah, sudah dibentak-bentak. Nah, jadi siswa itu harus dibuat bersalah, ya. Kemudian dianggap sebagai teman. Kemudian pemantau, memperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa manajer yang dimaksud di sini adalah kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan proses pembelajaran siswa dengan secara baik, ya. Itu. Jam berapa Nah, ini contoh kasusnya, ya. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kita dianggap sebagai teman misalnya. Ini kalimatnya yang harus kita perhatikan. Dianggap sebagai teman misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak, ya. Sekali ini, ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini dianggap sebagai teman, ya. Jadi ini bahwasannya siswa kita adalah teman kita. Tapi posisinya kita dalam mengajak, ya, memperbaiki anak-anak supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak melakukan yang tidak bagus. Kemudian kalimat untuk sebagai pemantau misalnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi atau jangan diulangi lagi. Nah, ini konsekuensi, ya, karena tidak membuat tidak memakai atribut, maka ada konsekuensinya, harus membeli atau tidak diulangi lagi hal tersebut. Kemudian sebagai manajer, jadi ini tadi saya sudah ulang beberapa kali, contohnya saja ini, misalnya tidak memakai atribut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini kita guru menanya secara seperti itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
Jadi dengan itu mereka siswa itu berpikir ya kedepannya agar mereka tidak melakukan lagi hal seperti kesalahan tadi. Itu kita posisi kita sebagai manajer. Ini ada 5 posisi kontrol guru ya. Ini bahasa-bahasa kalimat yang dilontarkan oleh guru ya ketika misalnya pada siswa tidak melakukan apa yang disampaikan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini biasa terlontarkan oleh pada guru ya. Jadi ini bahasa kalimat-kalimat yang sering kita ungkapkan. Kemudian ada lagi bahasa yang lain, misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini kira-kira ya bahasa-bahasa yang telah direncanakan ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pertanyaan-pertanyaan yang kita harus kembangkan ketika siswa itu melakukan kesalahan ya. Itu ya, restitusi istilahnya ya. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Nah ini kondisi kayak berteman kayak tadi ya. Ini bahasa-bahasanya contohnya saja. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah ini kira-kira contoh-contoh kalimat yang kita sampaikan ke siswa. Nah ini juga pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini seperti saya sampaikan tadi, yang sifatnya positif ya. Pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif ya, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi biasanya itu guru itu sebelum melakukan pembelajaran ada perjanjian khusus pada siswa. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Biasanya ini dilakukan pada awal pelajaran, pada awal semester maksud saya ya. Jadi ketika melakukan kesalahan siswa maka kembali pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi. Ditanya, kan pernah saya sudah sampaikan keyakinan kelas kita seperti ini. Dengan mengetahui keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang sudah ditandatangani oleh siswa, mereka tidak akan berani untuk melakukan itu. Itu pun kalau misalnya terjadi, maka ada konsekuensinya seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Ini keyakinan kelas ini penting sekali ya agar siswa kita bisa kita kontrol pada saat proses pembelajaran berlangsung di kemudian harinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi segitiga restitusi. Tadi saya sudah sampaikan ini ada 3 tahap, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 posisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus tanya dulu anak ya, kenapa melakukan itu. Nah, jangan langsung kita cubit ya, karena mereka tidak tahu mereka melakukan kesalahan atau tidak. Nah, jadi supaya kita normalkan dulu dari yang tadinya gagal menjadi sukses. Artinya yang tadinya mereka tidak tahu, sekarang sudah tahu bahwa kesalahannya diletaknya di sini. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang harus dilakukan atas kesalahan tadi? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh siswa atas kesalahan tadi? Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tanyakan keyakinan, ya. Keyakinan kelas yang kita sudah buat kemarin, bagaimana perjanjiannya, peraturannya bagaimana? Itu harus diingat, ya. Nah, jadi siswa berpikir, oh ternyata keyakinan kelas yang kita sudah bikin seperti ini tidak boleh dilanggar. Nah ini kira-kira langkah-langkah segitiga restitusi yang kita harus tahu, ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya menstabilkan identitas. Tadi saya sudah jelaskan mungkin. Ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Jadi anak-anak tidak boleh langsung kita cubit, ya. Langsung ada menstabilkan identitas dulu, ya. Jadi proses pembelajarannya yang tadinya mungkin tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan, ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini tahap yang untuk menanyakan keyakinan. Nah, saya pikir ini contoh-contoh saja, ya. Ya, demikian mungkin pemaparan saya, ya, yang berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi bagi saya sebagai guru penggerak untuk kita semua dalam menangani permasalahan-permasalahan siswa yang ada di sekolah kita. Demikian
Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.